Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah sekarang kakak baru nyampe nih ke kediaman pemateri kita kali ini. Jadi pemateri kita kali ini namanya Kanina, kuliah di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan musik ya? Iya, seni musik. Oke, seni musik. Siap. Kanina, kenalan dulu ya sama adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nina Ayu Susanti. Nina kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan seni musik, pendidikan seni musik. Oke, Kak Nina makasih ya udah masuk kelas online kita. Jadi Kak Nina yang akan kita bahas di sini adalah mengenai bahas tuntas tentang jurusan seni musik di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Mulai dari biaya, cara belajar, cara masuk dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling penting kita akan membahas yang paling vital dalam pendidikan itu kan mengenai biaya. Nah, biayanya berapakah yang harus dibayarkan ke kampus UPI untuk seni musik? Ya kalau misalkan nanya tentang biaya kan itu ada golongan-golongannya. Yang pertama golongan 1 itu untuk orang-orang yang misalkan orang tuanya kayak wira swasta. Kayak ya gitulah, pokoknya itu di bawah 1 juta itu 500.000 sampai 700. Nah kalau misalkan golongan 2 itu 700.000, golongan 3 1 juta ke atas, golongan 4 2 jutaan sampai 3 juta. Nah golongan yang kelima ada 4 juta sampai 4.700.000. Pokoknya nyampe golongan 7 aja, itu terakhir 9 jutaan. Itu buat orang-orang yang misalkan yang 9 juta itu orang-orang yang orang tuanya kayak pejabat gitu loh. Oke, siap. Jadi sekitar segituan ya. Kak Dina sendiri berapa? Kalau Nina sendiri kan bapak PNS, jadi walaupun dipaksakan nih kita pengen bidik misi ya, susah kalau misalkan PNS itu. Jadi Nina tetap aja bayarnya yang golongan 5, 4.700.000. Nah, lagian juga kalau misalnya emang yang mampu ya ngapain ngambil bidik misi loh? Enggak. Ada yang beberapa ya. Kan ya PNS juga kan gitulah. Oke. Jadi ya buat adik-adik yang memang merasa mampu, janganlah ngambil bidik misi. Jadi biarkan itu menjadi rezekinya orang yang memang kurang mampu gitu ya. Ya khawatir aja gitu. Jadi kalian masih bisa lah berprestasi di luar bidik misi gitu ya. Karena bidik misi pun termasuk prestasi sih sebenarnya gitu ya. Jadi Kanina dapat UKT 4 juta sekian gitu ya. Ada bayaran lagi? Selain itu sih paling udah kalau misalnya ke kampus. Cuman alhamdulillah Nina juga dibantu sama beasiswa. Jadi ada beasiswa selain itu kan Nina harus bayar 4 juta nih, 4.700.000. Tapi Nina mengajukan beasiswa itu juga bisa. Jadi buat kalian harus pintar-pintar dari sekarang nih. Kalau misalkan kegedean nih buat kalian gak mau ngerepotin orang tua, jadi kalian bisa mengajukan beasiswa dengan syarat UKT IPK kita harus gede gitu. Oke. Itu ya berarti pengurangan UKT ya? Iya, pengurangan. Bisa sampai berapa pengurangannya? Paling setengahnya sih. Setengahnya aja. Berarti yang 9 juta bisa sampai 5 jutaan? Bisa. Oke, siap. Gitu ya adik-adik, bisa diurangi tuh UKT-nya. Jadi kalian jangan berpikir aduh lumayan juga tinggi mah gitu ya. Oke, kita lanjut ke biaya hidup, tempat tinggal sama makan. Kalau tempat tinggal yang Nina ini. Iya. Kalau Nina kos-kosan kan ya, kos-kosan itu tergantung dekat jauhnya sama kampus. Jadi Nina itu lumayan jauh. Kalau jalan kaki sekitar 15 menit lah, lumayan ngos-ngosan capek. Bapak diet kan cewek. Itu harganya itu kisaran 4 juta. Kalau Nina sendiri itu 4 jutaan. Kalau teman-teman Nina banyak yang sampai 9 juta. Itu misalkan ini kampus nih depan, ini kita di pinggirnya gitu. 9 juta. Oke. Jadi mulai dari 4 juta ya setahun. Persis UKT sih. Persis UKT, siap. Oke, terus untuk biaya makannya? Untuk biaya makan, kalau Nina sendiri kan Nina di seni musik nih. Jadi kita harus pintar-pintar nyari grup gitu. Maksudnya bukan nyari grup, bikin grup. Jadi Nina biaya sehari-hari itu dari hasil manggung, hasil Sabtu Minggu Nina manggung Sabtu Minggu loh. Jadi
jajan, terus malah uang UKT juga Nina bayar sendiri. Oke, adik-adik. Jadi harus kreatif ya, namanya seni ya harus kreatif gitu. Tapi nggak apa-apa, sebutin aja berapa kebutuhan Nina selama berkuliah itu berapa sebulannya? Oh, sebulannya. Buat biaya hidup. Buat biaya hidup sebulan sih Nina nggak tentu ya, nggak tentu. Tapi kalau misalkan dari penghasilan nih, misalkan Nina sekali manggung 300 misalkan, sekali manggung 300 itu tuh bisa seminggu lah. 300 seminggu ya. Berarti kali 4 1.200.000 dong. Sebulan. Jadi biaya hidupnya 1.200.000 ya. Gitu adik-adik. Jadi biaya tempat tinggalnya 4 jutaan, mulai dari 4 juta, biaya hidupnya sekitar 1.200.000 gitu ya. Jadi bisa dikalkulasikan untuk biaya awal adik-adik datang ke Bandung itu biayanya setidaknya ya berarti kurang lebih 6 jutaan lah ya. Kalau misalnya adik-adik dapat UKT yang 500.000 gitu kan misalnya, jadi buat bayar ke UPI-nya 500, buat cari kosannya, buat perlengkapan kos dan tempat tinggal kalian selama sebulan kurang lebih segituan lah, sekitar 6 jutaan lah, 5 sampai 6 jutaan ya. Kalau masalah kosan kan itu ada yang per tahun, ada yang per bulan. Jadi kalau misalkan kalian ngambil yang per bulan itu bisa dicicil, bisa ya kan, setiap bulan kita bayarnya misalkan 500.000 nih per bulan. Nah kalau misalkan yang per tahun itu tergantung ibu kosnya, kalian harus pintar-pintar milih ibu kos juga. Kalau sih bisa dicicil gitu. Oh gitu. 4 juta tuh pertanyaan setahun ya 4 juta, bisa dicicil. Nah berarti bisa lebih murah, jadi adik-adik bisa 500 tambah 500 sejuta tambah 1.200.000 gitu kan, kan dari sekitar 2 sampai 3 jutaan kalian udah cukup bisa masuk ke jurusan seni musik di UPI gitu ya. Ada lagi tambahan mengenai biaya? Apa ya? Udah sih paling cukup segitu aja. Udah, pintar-pintar aja sing kreatifnya. Sing kreatif. Oke, itu ya adik-adik mengenai biaya. Nah, lanjut kita ke cara masuk. Cara masuknya gimana? Cara masuk itu kan ada pertama jalur SNMPTN, yang kedua itu SBM, UTBK dulu, baru SBM sih, UTBK, SBM, terus yang terakhir ada Mandiri. Nah kalau misalkan jalur SN itu kalian daftarnya itu lewat hasil rapot kalian. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir itu kan SN itu seleksi nasional, jadi kalian dilihat itu dari, kan kalian punya NISN ya, NISN itu dilihat, jadi kalian itu hasilnya kayak gimana, dari itu baru kalian bisa daftar gitu. Kalau misalkan tidak memadai itu nggak bisa daftar SN. Oke ya. Terus yang kedua itu SBM itu seleksi bersama, itu bisa langsung datang ke kampusnya, cuman ada biaya awal. Jadi kalau SN itu gratis, biaya awal tuh biasanya tahun kemarin tuh 300-an lah, sekitar 300-an. Oke, siap. Kalau Mandiri di seni musik itu lebih mahal ya. Terakhir kemarin itu biasanya tiap tahun tuh nambah, terakhir itu kemarin 27 juta gitu. Itu gak tahu, pokoknya mah itu teh masih minim sih gitu teh. 27 juta tuh apa tuh kalau udah keterimanya? Kalau udah keterimanya. Oke, berarti bukan mitos ya kalau lewat jalur Mandiri itu lebih mahal. Tapi fakta. Fakta ya adik-adik. Jadi bukan mitos lagi kalau misalnya kalian lewat jalur Mandiri, kalian bayar sekitar 27 juta. Dan itu bayarnya setelah keterima kan? Bukan sebelum. Iya, kalau nggak salah. Oke, siap gitu. Nah, kalau Nina sendiri lewat jalur mana? Nina alhamdulillah SN. Jadi Nina gratis. Nina dari apa sih? Kan dulu suka lomba-lomba gitu di SMA, jadi lewat prestasi-prestasi gitu. Jadi kalian bisa nyantumin piagam-piagam itu juga ngaruh buat SN. Oke. Jadi kan Nina ini lewat jalur SNMPTN ya gitu adik-adik. Ada tips lagi sama trik biar keterima SNMPTN? Paling pokoknya dari sekarang kalian rajin-rajin aja belajar. Nggak boleh nurun itunya apa sih? Nilainya. Jadi kalian harus usahakan supaya tiap semester itu naik gitu. Kalau memang misalkan naik pernah turun misalkan, nggak apa-apa, itu nggak ngaruh banget. Cuman kalian harus akhirnya itu harus bisa ujungnya itu harus bisa naik gitu. Jadi
misalnya kan dari semester 1 sampai semester 5, berarti semester akhir tuh harus paling tinggi. Gitu. Naik turun nggak masalah tuh? Nggak masalah, cuman nilai akhir tuh yang menentukan gitu. Nilai rata-rata? Atau Ya, nilai per mata pelajaran? Per mata pelajaran atau rata-rata? Rata-rata kayaknya. Rata-rata, oke. Dari UN juga. Dari dulu UN? masih ada UN ya dulu. Sekarang enggak ya? Kan kalau SNMPTN bukannya nggak pakai UN ya? Kan sampai semester 1 sampai semester 5. Iya sih, cuman itu juga di bawah kali. Maksudnya termasuk juga. Oke, siap. Mem kan, berarti memnya aja. Berarti cuma 3 kan ya jalur masuknya? 3. Oke, jadi buat kalian yang merasa memang kurang mampu mendapatkan lewat jalur mandiri yang 27 juta, ya kalian harus berusaha lah ya di SNMPTN atau SBMPTN gitu ya. Ya memang tidak ada teori khusus sih yang biar keterima di lewat jalur raport SNMPTN gitu ya. Tapi ya setidaknya ada lah kisi-kisi dari Kak Nina gitu kan. Karena Kak Nina itu kayak ya memang banyak sih ya piagamnya. Jadi kemungkinan nggak diterimanya juga agak sulit. Pasti keterima kalau Kak Nina kayak gitu. Oke, setelah cara masuk kita akan membahas kenapa ngambil jurusan ini. Kalau untuk kenapa ngambil jurusan ini, karena emang Nina hobi apa ya, dulu awalnya sih Nina hobi nyanyi doang. Cuman makin sini kenapa kalau misalkan hobi nyanyi doang gak dikembangin gitu kan. Jadi Nina milih SMA dulu. Nina di SMK kejuruan. Nah, kejuruan di apa sih? Dulu karawitan. Sekarang Nina seni musik. Kalau karawitan menjurus ke karawitan tradisional, kebanyakan tradisional, ngawi yang gitu-gitu. Terus sekarang Nina di seni musik itu. Nah, ini keseluruhan, karawitan ada, kayak lagu barat juga ada, kayak gitu. Jadi Nina lebih milih ini kenapa? Karena emang Nina hobi dan ingin menyalurkan ke ntar anak-anak kan Nina di pendidikan juga gitu. Kayak gitu ya. Jadi karena memang hobi ya, emang hobi tuh enak banget ya, udah kalian hobi terus ada jurusan kuliahnya, enak sekali gitu ya. Hobi yang dibayar itu sangat Masya Allah, semangat sekali menjalaninya gitu ya. Oke, mengenai itu kan, mengenai alasan kenapa ngambil jurusan ini, terus belajarnya apa aja? Pertama masuk, belum dijuruskan kalian pengen apa gitu, belum. Jadi pertama itu kalian belajar keseluruhan, misalkan dari mulai belajar gamelan dasar, piano dasar, vokal dasar, kayak gitu-gitu. Terus teori juga kan, selain praktek juga ada teorinya. Kan kalau misalkan di pendidikan seni musik itu kan buat mendidik juga. Jadi kita lebih banyak dikasih teori juga gitu. Jadi dasar dulu. Nah, setelah itu baru semester 1. Pas semester 2 kalian baru disuruh milih kan, kalian udah tahu nih yang tradisional kayak gimana, yang barat-barat itu kayak gimana. Kalian harus bisa menyesuaikan diri, jangan sampai salah pilih. Banyak juga temennya yang salah pilih gitu. Pas dijuruskan itu misalkan mereka milih barat, ternyata jiwa mereka tuh ada di tradisi gitu. Jadi jangan sampai salah pilih gitu. Oke, siap. Nah, terus kalau bagi adik-adik mempersiapkannya kayak gimana? Jadi ini, saya apa aja yang harus saya persiapkan biar nyaman ketika kuliah gitu ya? Kepercayaan diri aja sih, pede aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang gak bisa nih, sama sekali gak bisa seni musik atau misalkan seni yang gimana lah gitu menurut kalian, awam gitu kan, kalian jangan khawatir. Kalau misalkan kalian pergaulannya mudah, kalau misalkan kalian humble orangnya gitu, jadi bisa kan sharing sama teman gitu. Belajarnya juga dari nol, nggak misalkan si itu udah bisa nih, nggak dia aja yang terus di ini sama dosennya, enggak, semuanya juga dari nol gitu. Jadi jangan takut gitu. Berarti yang nggak bisa musik sama sekali juga bisa? Oh, bisa ya adik-adik, jangan khawatir. Jadi kalian yang merasa, saya gimana nih, suka musik tapi belum bisa musik nih gitu kan, bisa tuh ambil jurusan ini ya. Cuma mungkin ada bahan, tapi gini ya, misalkan ada bahan, kalian suka nyanyi nih, tapi pas di tes itu, kalau seni musik kan dites dulu nih, kalian usahakan bagus lah pas dites nyanyi misalkan. Nah, kalau misalkan kamu suka seni itu apa, misalkan pengennya alat musik atau nyanyi, nah kalau alat musik harus bisa dulu sih dikit sebenarnya. Di tes kapan? Pas SBM. Pas SBM.
SBM pas SN juga. Kalau SN portofolio kalian kirimnya lewat video. Kalau SBM itu datang langsung kan. Jadi mereka itu ngasih soal kayak gini misalkan do re mi fa sol la si do, diikutin sama kitanya. Kalau misalkan kita bisa ngikutin, minimal bisa ngikutin, itu juga udah bisa gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa alat musik apa-apa juga nggak apa-apa sih, yang penting bisa ikutin apa yang mereka inilah pas di tesnya. Benar. Jadi memang soalnya gimana ya, bahkan mungkin tes musiknya mungkin bisa lebih berpengaruh malah ya daripada tes tulisnya. Bisa Ya kan? Iya. Soalnya gini, kalau tes tulis kan orang mana tahu kemampuan kalian gitu kan, itu kan rahasia. Tapi ketika tes praktek orang bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan. Oke. Jadi ya kalian juga harus berusaha lah, masa gak bisa sekali bermain musik gitu kan? Minimal tahu nada aja. Gak buta nada ya? Iya, nggak buta nada gitu, jadi bisa ngikutin. Masa kalau misalkan kita jadi pendidik, kita nggak bisa nyontohin kan, itu akan apa ya, sulit juga untuk anak-anak buat ngikutin kitanya gitu. Oke, siap. Jadi ingat ya adik-adik, jadi kalau namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ya hasilnya mendidik untuk menghasilkan generasi musik lagi gitu ya. Gitu, bukan, kalau ada juga kan yang memang khusus yang seniman gitu kan, kampus-kampusnya seniman, tapi khususnya di UPI ini memang untuk mendidik, menjadi tenaga pendidik gitu ya. Oke, itu belajarnya ya adik-adik. Nah, lalu kita akan membahas tentang masalah beasiswa gimana? Untuk beasiswa baru bisa mengajukan beasiswa itu semester 2. Semester 2 dilihat dari hasil IP yang semester 1 gitu. Kalau misalkan di atas dari 3,5 baru bisa kita ikutan gitu. Apa aja tuh beasiswanya? PPA. Kalau PPA itu, Nina lupa ya singkatannya. Kalau PPA itu dari kampus. Ada juga dari Jarum. Kalau itu sih lumayan sulit menurut Nina juga belum pernah, soalnya susah, harus kesana kesini gitu. Di Jarum itu lumayan susah gitu. Mending saranin nama yang di kampus dulu aja gitu, PPA. Oke. Dan masih banyak ya? Ada lagi nggak? Masih banyak. Ada. Kayak kita dari daerah mana nih? Dikhususkan gitu untuk daerah situ. Daerah Bandung, kebanyakan sih daerah Bandung. Kalau kan Nina di Bandung nih. Jadi kebanyakan khusus buat daerah Bandung ada juga gitu. Oke, siap. Ada lagi? Udah. Banyak sih sebenarnya ngomongin masalah beasiswa. Kalau misalnya pengen diruntutin semua beasiswa yang ada tuh 1 jam aja nggak bakalan cukup gitu ya adik-adik. Ya cuma tapi tadi benar kata Kanina, kalau misalnya beasiswa tuh malah adanya di semester 2 gitu. Nah jadi buat adik-adik yang merasa aduh saya mah nggak keterima di kampus ini, nggak dapat beasiswa, biasanya udah langsung down semangatnya. Padahal itu salah adik-adik. Jadi adik-adik itu kalau misalnya pengen beasiswa malah memang benar harusnya masuk dulu baru nyari beasiswa sendiri gitu loh. Itu bakalan terbuka dan saingannya juga nggak sebanyak ketika adik-adik dari beasiswa sebelum masuk gitu. Gitu kan, karena memang ya namanya beasiswa sebelum masuk paling cuma 1 ya yang berimisi itu aja. Dan itu saingannya ya Allah banyak sekali gitu ya. Tapi kalau beasiswa yang dalam kampus berarti Nina juga pernah dapat? Malah Nina dari semester 2 mulai semester 2 di ini apa beasiswa. Nina dapat beasiswa. Nina aja bisa dapat gitu loh. Karena memang lebih mudah sih sebenarnya asal kalian mau gitu, karena memang tidak semua mahasiswa itu mau mengajukan beasiswa kan. Jadi saingannya tuh nggak bakalan sekampus sebenarnya, yang mau aja, bener. Jadi dan yang mau dan memang yang dapat informasi itu. Dan bukan buat orang yang pintar-pintar juga sih kan. Ya buat yang emang bener buat yang mau gitu loh. Jadi kalian jangan mikir aduh saya mah nggak pintar-pintar amat masa dapat beasiswa, enggak. Tapi ini memang beasiswa buat yang mau dan tahu informasi gitu ya adik-adik untuk masalah beasiswa. Nah sekarang mah Kanita bebas aja deh. Kanina mau ngomong apa, mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan, sesi bebas. Pokoknya buat adik-adik, kalau misalkan mau masuk seni musik, minimal kalian dari sekarang persiapkan, cari tahu lah tentang musik itu seperti apa, teorinya itu seperti apa, biar kalian nggak terlalu blank gitu kalau misalkan di sana. Takutnya kan kalian, misalkan kalian dari mana sih, Jogja ya? Dari Jogja masuk ke Bandung nih. Aduh minder, aduh apa. Tapi kan kalau misalkan kita udah punya skill, udah punya bebekelan lah, bahasa Surabaya itu bebekelan apa sih? Bebekelan, iya. Punya
apa ya bekal itu namanya persiapan. Punya persiapan kalian enak gitu, jadi nggak terlalu apa ya katrok lah gitu, nggak terlalu gitulah. Oh ya siap. Harus kreatif juga, jangan malu-malu lah intinya gitu. Semangat aja buat kalian belajar dari sekarang, kayak nilai-nilainya harus bagus juga gitu, biar kalian nggak terlalu ngerepotin orang tua gitu. Tuh itu adik-adik kalian aja yang anaknya PNS gitu kan masih membiayainya sendiri gitu ya, padahal kan nggak perlu juga sih anak PNS mah gitu kan, tapi ya ini namanya kalian bakalan berpikir juga sih, soalnya di usia menuju lewat 20 itu udah mikir, aduh kalau misalnya masih minta ke orang tua tuh gimana gitu, walaupun misalnya memang orang tua kalian masih berkewajiban untuk memberi biaya itu gitu ya, tapi ya nanti kalian akan merasakan sendiri ketika kalian masuk usia 20 tahun ke atas tuh berdiri, mah pak transfer dong, mah pak, aduh gimana gitu, malu tau nggak. Jadi kita itu malu, ya Allah kok udah gede masih aja minta gitu. Jujur aja Nina dari SMA udah nggak dibiayain sama orang tua gitu, jadi enak tau punya penghasilan sendiri ya, walaupun ngerasa berat gitu kan, kita harus bayar sendiri karena udah kebiasaan bayar sendiri nih. Sekalinya nggak ada itu kan malu ya minta, tapi sekalinya kita dapat penghasilan gede nih dari hasil manggung kita, itu rasanya itu enak banget, hobi kita terus dibayar, enak banget. Masya Allah. Rasanya itu. Oke, adik-adik gitu ya. Jadi kita review bentar. Jadi kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya kos, terus cara masuk, belajarnya apa aja. Nah, ini kita belum membahas tentang rencana kedepannya dia gimana kan Nina? Kalau Nina sih kalau misalkan udah lulus, Nina belum belum kepikiran buat S2 karena pengen S2 itu biaya sendiri juga. Jadi Nina pengen ngajar dulu, pulang kampung mungkin. Jadi Nina ngajar di sini, terus Nina bikin sanggar di sini gitu. Oke, jadi masih tetap berkaitan dengan seni musik juga gitu ya. Memang selain itu biasanya anak-anak seni musik bisa merencanakan apa lagi sih ke depannya? Atau memang seperti itu terus? Kalau seni musik sih biasanya kayak gabung ke, misalkan kan ada nih presiden nih kan, kemarin ada GBN itu kayak grup khusus musik buat presiden aja gitu. Ada yang misalkan pengen ke jadi entertain kayak di TV kan, nggak harus jadi pendidik juga gitu, tapi terserah kalian, maksudnya tujuan kalian tuh di seni musik itu kayak gimana gitu, terserah mereka sih. Oke gitu ya adik-adik ya, memang sebenarnya pasti ini adik-adik juga ada yang berpikir, alah ngapain di seni musik gitu ya, karena memang maksudnya istilah-istilah kayak gitu tuh dalam seni musik gitu kan nggak perlu kuliah, nggak perlu apa-apa. Enggak, beda adik-adik. Kalau misalnya kalian pengen masuk di dunia pendidikan tuh ya mau gak mau kalian harus berkuliah gitu loh. Tapi kalau misalnya emang kalian cita-citanya pengen jadi seniman, ya itu kalian bisa kuliah bisa enggak gitu ya, beda. Tapi kalau misalnya kata kayak Kanina ini pengen menjadi seorang tenaga pendidik dalam dunia musik, ya mau gak mau kalian harus mengikuti biar tahu gini loh cara mengajar yang baik kayak gitu. Kayak adik-adik gitu ya. Pokoknya buat kalian yang merasa masih kurang jelas tentang pembahasan dalam video ini, kalian bisa komentar. Nanti insya Allah Kanina juga bakalan memantau gitu ya. Gitu. Jadi adik-adik kayaknya apa lagi nih yang belum dibahas? Ya mungkin itu aja, lebih baik kuliah. Soalnya kalau misalkan jadi seniman, misalnya seniman aja perlu juga kan teori-teorinya. Jadi lebih baik pakai seniman tapi kita dibekali dengan teorinya juga gitu. Jadi nggak seniman asal-asal gitu. Lebih baik punya teori juga gitu. Iya benar. Jadi pokoknya kalian jangan merasa terganggu sama omongan-omongan tetangga atau omongan-omongan di luar sana yang merendahkan keinginan kalian bermain musik masuk kampus UPI gitu ya, atau kampus lainnya gitu. Jangan ya. Pokoknya intinya kalau misalnya emang kalian pengen minat kuliah, rencanain gimana, ngomongin sama orang tuanya kayak gimana ya silahkan gitu ya. Yang penting kalian jangan mendengarkan omongan-omongan yang merendahkan tentang suatu jurusan apapun itu, jangan ya adik-adik, karena memang dalam pendidikan itu ya tetaplah ada etikanya kayak gimana gitu kan. Betul. Oke adik-adik itu ya, jadi kita udah ngebahas banyak nih dalam video ini gitu kan. Intinya kalau misalnya kalian pengen tahu jurusan lain, pengen tahu kampus lain, silahkan komentar aja. Kanina ada yang mau disampaikan lagi?
udah aja, paling semangat aja buat kalian, semoga lulus SN. Amin Lewat gitu SN. ya. Lewat SN, amin gitu ya. Adik-adik terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.